Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak kelas 10 dimanapun kalian berada. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khair insyaallah. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang keadaan atau kondisi Madinah atau Yasrib sebelum datangnya Islam. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad dari Madinah, mencakup tentang bagaimana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan juga substansi dan juga strategi dalam berdakwah di Madinah. Oke, pertama, ini ikon dari kota Madinah, Masjid Nabawi sebenarnya. Nah, mengapa dipilihnya kota Yasrib? Ada beberapa alasan. Pertama, Madinah atau Yasrib adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Kalau kita ingat bahwasanya sebelum Yasrib itu sudah ada hijrah ke Taif dan hijrah ke Habasyah terlebih dahulu. Nah, Habasyah ini letaknya berada sekarang di wilayah Afrika, itu sangat jauh. Jadi memang Madinah ini lebih dekat daripada Habasyah sendiri. Kemudian, sebelum menjadi Nabi, Nabi Muhammad ini mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah. Karena dari nasabnya Nabi Muhammad, sang kakek Abdul Muthalib ini memperistri seorang Madinah. Kemudian, penduduk Madinah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. Kemudian Nabi Muhammad memiliki kerabat, yaitu adalah Bani Najjar yang ada di Madinah atau Yasrib. Kemudian, bagi Nabi Muhammad sendiri, perintah hijrah ke Yasrib adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya, nah, mengapa penduduk Madinah mudah menerima agama Islam? Kita ketahui bahwasanya masuknya Islam ke Madinah ini ketika peristiwa Baiat Aqobah. Yang pertama, bangsa Arab Yasrib ini lebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Karena di Madinah itu sendiri, selain orang-orang menyembah berhala yang minoritas, sana mayoritas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita tahu bahwasanya landasan pertama atau ajaran pertama orang-orang Nasrani itu adalah meyakini tentang agama ketuhanan. Adanya tentang Tuhan, yaitu adalah Allah. Kemudian adanya tentang keyakinan tentang wahyu, alam kubur, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang hampir sama. Jadi ketika adanya Islam, mereka tidak kaget, bahkan mereka meyakini bahwasanya itu adalah agama yang melengkapi atau agama yang lebih benar, memperbarui dari agama yang sebelumnya. Kemudian sering terjadinya peperangan di antara penduduk Yasrib, sehingga di sana terjadinya hubungan masyarakat kurang harmonis, yaitu adalah suku Aus dan Khazraj. Kemudian penduduk Yasrib ini memerlukan seorang pemimpin yang mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Berbeda di Mekah. Mekah itu walaupun banyak sukunya, tapi mereka ini bisa bersatu. Bahkan kita tahu bahwasanya mereka bersatu pun juga bisa menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, kalau Yasrib ini seakan-akan memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan semua suku-suku, terlebih lagi dua suku utama penduduk Yasrib, Aus dan Khazraj, sedang sudah 100 tahun lebih mereka berperang saudara. Selanjutnya, oke, sejarah hijrah. Nabi Muhammad nanti mulai hijrah ini di akhir bulan Safar, kemudian tiba di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal hari Jumat, kemudian sebelumnya itu singgah di daerah Kuba, selatan kota Madinah selama 4 hari, dan di sana membangun masjid. Kemudian ketika sampai kota Yasrib, bergantilah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini sudah ya. Lanjut. Nah, selanjutnya, Nabi Muhammad ini hijrah mulai tanggal hari pertama ini dari Kamis meninggal rumah di Mekah, tinggal di Goa Sur pada kota suci Mekah. Kita ketahui bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad ini diam-diam ketika orang-orang muslimin sudah hijrah mulai dari 1 bulan sebelumnya, bahkan ada yang juga baru mulai. Itu tersisa Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Memang masih ada beberapa yang tersisa seperti istrinya yaitu Aisyah dan juga beberapa sahabat yang di sana. Nah, tapi ketika itu ada rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga ketika itu Nabi Muhammad dikepung oleh 12 pemuda Quraisy terbaik yang siap untuk menikam Nabi Muhammad dalam posisi tidurnya. Tapi kehendak Allah luar biasa. Nabi Muhammad posisinya digantikan oleh Ali yang siap menaruhkan bertaruh nyawa. Sehingga orang-orang yang menjaga di depan pintu itu ketiduran, terlalap tidur. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil lari kemudian ke lewat wilayah selatan kota Mekah. Kan Mekah ini di sebelah selatan, Madinah di utara. Tapi keluarnya lewat selatan yang berlawan arah dari Madinah, kemudian untuk meninggalkan ke arah Goa Sur. Nah, di Goa Sur
Selama 3 harian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini tinggal di Gua Sur, bahkan hampir ketahuan, tapi karena mujizat Allah yaitu berupa adanya sarang laba-laba yang menutupi dan juga ada sarang burung merpati sehingga orang-orang yang mengejar Nabi Muhammad ke gua tersebut itu meragukan bahwasanya apakah ada orang di dalam. Bahkan kita ketahui ceritanya Abu Bakar sampai menangis. Kenapa? Karena ketika itu Nabi Muhammad tidur dan Abu Bakar digigit ular. Bayangkan, kemudian Rasulullah mengatakan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, setelah 3 hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dari hari Senin, Rabiul Awal, sampai kurang lebih hampir 1 mingguan, tiba di Masjid Quba dekat Madinah, di selatan Madinah. Di sana dibangunlah masjid, tinggal selama 4 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian setelah 4 hari berangkat dan tibalah di sana sehingga nanti mengambil waktu masa 8 hari mulai dari meninggalkan Gua Sur sampai ke Yasrib. Dan di Yasrib kita ketahui disambut dengan orang-orang Muhajirin dan Ansor yang sudah datang ke sana dengan salawat Badar, Tala al-Badru alaina, yang sudah kita ketahui. Selanjutnya, nah ini rute hijrahnya. Jadi dari Mekah ke selatan dikit ke Gua Sur. Kemudian ini melewati bertentangan dengan jalan-jalan yang utama. Karena kita ketahui bahwasanya Mekah Madinah ini adalah memiliki jalur yang umum dipakai karena itu adalah rute untuk para pedagang, tapi Nabi Muhammad dan Abu Bakar memilih rute yang berbeda. Kita ketahui nanti di suatu daerah Nabi Muhammad ini akan di sini di kemah Ummu Ma'bad. Di sana bertemu dengan seorang wanita bernama Ummu Ma'bad yang mana memiliki kambing yang sudah kering, tapi ketika datang ke sana Nabi Muhammad meminta susu dari susu kambing tersebut sampai ditolak. Ternyata muncul mujizat. Tiba-tiba kambing tersebut mengeluarkan susu yang sangat deras, bahkan bisa sampai dihabiskan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan ternyata masih sisa lagi. Padahal sebelumnya kambing-kambing yang Ummu Ma'bad ini itu tidak pernah mengeluarkan air susu kembali. Itu salah satu mujizatnya yang disaksikan oleh Ummu Ma'bad. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah Rasulullah dari Madinah. Kita langsung saja strategi. Ketika Nabi Muhammad sudah datang ke Yasrib atau Madinah, maka pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Ini ya. Jadi masjid sebagai pusat dakwah dan juga pusat pemerintahan. Jadi sentralnya dakwah dan pemerintah Nabi Muhammad adalah di masjid yang kita kenal dengan sekarang Masjid Nabawi atau Masjid Nabi Muhammad. Kemudian mendamaikan dan mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj sudah memeluk Islam dan dipersatukan kembali, yang sebelumnya selama 100 tahun lebih mereka berperang antara mereka sendiri. Kemudian mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ini ada memang perbedaan. Muhajirin adalah orang-orang hijrah, yaitu orang-orang Muslim Mekah yang sudah masuk Islam bersama Nabi Muhammad dari Mekah. Ansar adalah orang-orang Muslim baru yang mana mereka benar di Madinah yang menolong, karena Nasrun artinya menolong. Mereka lah para penolong orang-orang Muhajirin Nabi Muhammad. Maka nanti dipersaudarakan satu persatu, seperti misalkan Abu Bakar dengan ini, kemudian ini dengan ini, semua dipersaudarakan. Bahkan orang Ansar menerima dengan luar biasa. Bahkan ada juga yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf itu untuk meminta apapun akan diberikan. Rumah ini milik kamu, bahkan istrinya pun yang ada lebih dari satu siap diceraikan untuk dijadikan atau diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Itulah kelapangan nanti dari orang-orang Ansar. Kemudian Nabi Muhammad menanamkan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam ajaran Islam. Kemudian yang terpenting lagi adalah membentuk tatanan masyarakat Madinah. Nah, masyarakat Madinah tidak diwajibkan semuanya memeluk agama Islam. Kenapa? Karena di sana juga ada orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, tatanan masyarakat inilah disebut dengan piagam Madinah yang kita ketahui sekarang merupakan piagam tertua yang pernah ada, yang mana ini bentuk plural dari agama-agama yang ada. Perdamaian. Oke, lanjut. Ini piagam Madinah dengan sebagai konstitusi Madinah, sebuah dokumen yang disusun Rasulullah pada tahun 622 Hijriah atau yang mengatakan tahun pertama ataupun tahun kedua dari Hijrah. Apa saja isinya? Ini sangat penting. Nah, di sana memang terbesar adalah orang Yahudi ya, kaum Yahudi. Kaum Yahudi dan hidup damai bersama dengan kaum Muslimin. Jadi mereka bisa hidup berdampingan. Kemudian
kedua belah pihak, antara Muslim atau Yahudi, bebas memeluk dan menjalankan agamanya. Kemudian kaum muslimin dan Yahudi wajib saling tolong-menolong dan melawan siapa saja yang memerangi mereka. Memerangi atau menyerang negara Madinah. Bahkan orang-orang Mekah ketika ingin menyerang Madinah, misalkan targetnya orang muslim, maka orang Yahudi wajib untuk membela orang-orang muslimin. Kenapa? Karena mereka disatukan dalam piagam Madinah sebagai penduduk atau masyarakat dari negara Madinah. Orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, begitu juga orang muslimin. Kemudian orang Yahudi dan Muslimin wajib menasihati dan tolong-menolong dalam kebaikan. Jelas. Kemudian kota Madinah adalah kota suci yang dijaga dan dihormati dengan perjanjian tersebut atau piagam Madinah. Apabila terjadi perselisihan antara Yahudi dan Muslim, masalah yang tidak diinginkan, maka diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau misalkan ada perselisihan, maka Rasul sebagai kepala negara itu nanti yang menyelesaikan antara masalah Yahudi dan Muslim. Nah, siapa saja yang tinggal di dalam maupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang yang zalim dan bersalah. Nah, jadi memang mereka saling melindungi di antara mereka sendiri. Selanjutnya, substansi dakwah Nabi Muhammad pertama adalah syariah. Kalau misalkan di Mekah, substansinya adalah masalah penanaman akidah dan perbaikan moral. Sedangkan di Madinah selama 10 tahun Nabi Muhammad ini substansinya atau inti dakwahnya adalah kebijakan hukum syariah. Jadi berkaitan dengan syariah, termasuk juga politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, persamaan hak derajat kemanusiaan. Jadi bersifat semuanya adalah masalah syariah atau hukum-hukum yang seperti itu. Kemudian tantangan dakwahnya, kalau ini lebih banyak lagi. Pertama nanti adalah orang yang sudah menjadi tantangan dakwah pertama kali di kota Mekah, yaitu adalah kelompok kafir Quraisy Mekah. Dari mulai Islam sebelum dakwah di Mekah sampai nanti di peristiwa Fathu Makkah yang menjadi titik kemenangan orang-orang muslimin. Kemudian kedua adalah kelompok Yahudi. Memang kelompok Yahudi pertama kali mereka menerima Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya mereka termasuk orang-orang yang membelot atau yang berkhianat. Terbesar adalah Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, 3 suku Yahudi terbesar di Madinah. Yang ketiga, kelompok internal adalah kelompok munafikun. Mereka Islam, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Islam secara zahirnya saja, tapi dalam hatinya penuh dengan kemunafikan. Pimpinannya adalah Abdullah bin Ubay yang merasa terusik ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin di antara mereka. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad dari Madinah. Kita baru membahas tentang strategi dan substansi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ataupun via WA. Yang penting kita diskusikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.